Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4317 sampai bab 4319. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Namun, saat dia baru saja melangkah masuk ke dalam keluarga MU, aura mengerikan tiba-tiba menyambarnya. Orang macam apa yang berani masuk tanpa izin ke keluarga MU Kiami? Dengan kilatan sosok, diikuti aura yang luar biasa menyerang. Melihat ini, Tan Rongkun sedikit mengernyit sambil mengayunkan telapak tangannya dengan keras, langsung menghalangi aura itu. Siapa kalian sebenarnya? Berani-beraninya menerobos masuk ke keluarga MU. Kepala Liu muncul, dan sejumlah besar anak-anak keluarga MU juga keluar dari segala arah. Beberapa orang dan Tan Rongkun langsung dikepung. Akan tetapi, melihat tingkat kultivasi Tan Rongkun di alam Mahayana tingkat kedua, orang-orang dari keluarga MU ini tidak bergerak. Saya datang untuk menemui Tuan Muda MU King, tetapi pengawal Anda tidak mengizinkan saya masuk. Saya tidak punya pilihan selain menerobos masuk, Tan Rongkun berkata. Tuan muda kita MU King tidak ingin bertemu siapapun, keluarlah sekarang sebelum aku marah atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata kepala Liu dengan wajah dingin. Bagaimana jika aku tidak pergi? Tan Rongkun tersenyum dingin. Jika kau tidak pergi, maka bersiaplah menerima kematianmu. Kata kepala pelayan Liu, aura tubuhnya terus-menerus menggembung, siap menyerang kapan saja. Kepala pelayan Liu, jangan kurang ajar. Pada saat ini, MU King bergegas keluar dan buru-buru berteriak pada kepala pelayan Liu. Setelah berlari di depan Tan Rongkun, MU King kemudian dengan hormat berkata, Paman senior, angin apa yang membawamu ke sini? MU King, jangan panggil aku paman senior. Ketika kakak senior tertua mengajarkanmu teknik itu juga merupakan bentuk pertukaran manfaat, bukan pemujaan. Kakak tertua sedang menyendiri, tapi dia khawatir dengan pesaingmu. Jadi, dia memintaku datang untuk melihat-lihat. Sementara itu, aku akan membawa beberapa kultivator dari sekte darah dan tulang. Tan Rongkun berkata pada MU King. Tuan muda, siapa orang ini? Kepala pelayan Liu memandang Tan Rongkun dan bertanya dengan bingung. Kepala pelayan Liu, selama bertahun-tahun aku belajar di luar, aku belajar dari orang-orang dari sekte darah dan tulang, kalau tidak, kekuatanku tidak akan bisa tumbuh secepat ini. Ada juga pembudidaya yang membuat ayahku bersiap setiap tahun, dan mereka semua dikirim ke sekte darah dan tulang. MU King diperkenalkan. Ketika ketua Liu mendengar ini, dia buru-buru mengubah senyumnya dan berkata kepada Tan Rongkun, Rekan Taois, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja menyinggung Anda. Sebaliknya, Tan Rongkun melambaikan tangannya dan berkata dengan ramah, tidak apa-apa, mereka yang tidak tahu tidak berbuat dosa. Paman senior, kamu belum pernah ke klan MU. Kali ini, bersenang-senanglah di sini selama 2 hari. Setelah aku menyelesaikan pertandinganku dengan Chen Ping, aku akan kembali bersamamu. Untuk masalah para kultivator, aku akan meminta ketua Liu untuk mengurusnya, dan memastikan bahwa kamu membawa cukup banyak kultivator yang kamu butuhkan saat kamu pergi. MU King berkata kepada Tan Rongkun dengan hormat. Baiklah, kalau begitu aku akan bersenang-senang selama 2 hari. Sementara itu, mari kita lihat apa hebatnya orang bernama Chen Ping itu. Tan Rongkun mengangguk. Lagi pula, dia jarang meninggalkan sekte darah dan tulang, dan hidup di antara tulang-tulang layu sepanjang hari cukup membosankan. 2 hari kemudian, ada lautan orang di ring di South End City. Hari ini adalah hari di mana Chen Ping mengikuti MU King dalam pertandingan,
Dan walaupun pada awalnya tidak banyak orang yang mengetahui pertandingan antara keduanya, setelah publisitas besar dari Paviliun Wantong, banyak orang dari seluruh wilayah selatan kini bergegas untuk menonton aksinya. Paviliun Wantong memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung besar. Ini adalah pemikiran pengusaha dan tidak akan mempertimbangkan perasaan Chen Ping dan MU King. Karena keadaan sudah seperti ini, Chen Ping dan MU King sama-sama mengakuinya. Pokoknya, entah ada yang melihat atau tidak, mereka berdua sedang dalam pertarungan hidup dan mati, dan salah satu di antara mereka pasti akan mati di atas ring. Minggir, semuanya minggir, diiringi teriakan, kerumunan di sekitar ring perlahan membuka jalan. Hanya terlihat MU King berjalan menuju ring dengan wajah bangga. Di belakang MU King ada puluhan anak keluarga MU. Begitu pula Tan Rongkun yang juga mengikuti. Melihat MU King muncul, banyak orang mulai berteriak kegirangan. "Tuan MU, Anda harus menang. Saya mempertaruhkan seluruh kekayaan saya pada Anda. Tuan MU tidak terkalahkan, lakukan saja. Tuan MU akan menang." Banyak penonton yang mendoakan MU King agar menang. Semuanya bersorak kegirangan. MU King merasakan teriakan orang-orang di sekitarnya, lalu melangkah anggun menuju arena, lalu melambaikan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Melihat wajah MU King, jelas bahwa dia sangat percaya diri. Tepat saat penonton bersorak, dari seberang ring, puluhan orang datang dalam jumlah besar. Hanya saja orang-orang ini semuanya adalah kultivator wanita, masing-masing secantik surga, membawa aura transenden. Semua kultivator wanita itu adalah gadis suci istana Guanghan, dan kemunculan para gadis suci itu langsung menarik perhatian banyak orang. Dan di depan para gadis suci ini adalah Chen Ping, yang berpakaian kain dan tampak sangat sederhana. Kepala istana dari istana Guanghan berada di samping Chen Ping, dan bersama-sama mereka maju ke arah ring. Di tubuh kepala istana Guanghan, dia membawa keagungan dari dalam yang mempesona. Kerumunan itu secara otomatis menunjukkan jalan. Tuan Chen akan menang, Anda pasti bisa menang. Setelah Chen Ping berjalan di bawah ring, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Tanpa harus melihat, dari suaranya saja orang bisa tahu itu adalah Shen Jizi. Shen Jizi juga telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada Chen Ping. Ia berharap Chen Ping akan mampu menang. Melihat hanya ada satu orang yang berteriak dan bersorak untuk Chen Ping, MU King di atas ring dipenuhi dengan senyuman dingin. "Kupikir kau tak berani datang, tapi tak kusangka kau benar-benar datang." MU King menatap Chen Ping dan berkata dengan suara dingin, "Kenapa aku tidak berani mengalahkan orang sepertimu? Aku bisa melakukannya dengan satu tangan saja. Aku takut kamu tidak berani datang." Chen Ping berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kamu nggak perlu dengan sengaja memprovokasi aku supaya aku kehilangan akal. Jangan omong kosong, rasakan di atas panggung. Saat aku membunuhmu, aku punya hal lain yang harus dilakukan." MU King memberi isyarat ke arah Chen Ping dan berkata, "Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan memenuhinya." Tubuh Chen Ping sedikit memanjakan, langsung mencapai puncak ring. Itu dia. Tan Rongkun tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang setelah melihat Chen Ping. Rekan Daois Tan kenal Chen Ping ini? Kepala administrator Liu yang berada di samping bertanya. "Aku pernah melihat bocah nakal ini di rumah judi Paviliun Wantong, dan saat itu berita besar tersebar di mana-mana, tetapi ternyata dia adalah Chen Ping." Hanya seorang kultivator tingkat ke-7 dari alam transisi yang masih ingin mengalahkan MU King hanyalah mimpi yang sia-sia.
Senyum dingin muncul di sudut mulut Tan Rongkun. Sekarang dia bisa yakin bahwa MU King pasti menang. Rekan Daoistan, sebaiknya jangan meremehkan Chen Ping ini. Tingkat peningkatan orang ini sangat cepat, dan dia juga memiliki kemampuan bertarung yang melampaui levelnya. Sebaiknya aku memberitahu Tuan Muda agar berhati-hati. Aku khawatir Chen Ping ini sekarang memiliki kekuatan yang tidak kurang dari peringkat pertama alam Mahayana. Kepala pelayan Liu langsung merasakannya setelah melihat Chen Ping di atas panggung. Saat itu, Chen Ping hanya berada di alam transisi tingkat keempat, namun dia mampu mengikuti MU King dan bertarung maju mundur. Meskipun dia tidak lebih rendah dari MU King, dia tidak jauh lebih buruk. Sekarang Chen Ping, hanya dalam waktu 1 bulan, telah berhasil naik ke tingkat ke-7 alam transisi. Dia khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari tingkat pertama alam Mahayana. Butler Liu, kau terlalu berhati-hati, ya? Seorang kultivator alam pengangkut tingkat 7 saja mampu mengalahkan seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama. Kenapa aku tidak percaya? Tan Rongkun berkata sambil menatap kepala pelayan Liu dengan pandangan meremehkan. Kepala pelayan Liu tidak memperdulikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Muda, Chen Ping ini benar-benar telah naik ke peringkat ke-7 alam transisi. Anda harus lebih berhati-hati. Memanfaatkan teknik transmisi suara, Kepala Liu memanggil MU King. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan dia mati di atas ring ini hari ini. MU King menanggapi, kilatan kekejaman muncul dari kedalaman matanya. Pada saat ini, Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong juga naik ke atas ring, kota ujung selatan, sebagai kota kaki bukit kecil di ujung paling selatan domain selatan, tidak memiliki penguasa kota. Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong juga bertindak sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, Pavilion Wantong merupakan yang terkuat di kota Shao'an. Kalian berdua, karena kalian sudah naik ke atas panggung, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang hidup dan siapa yang mati, kalian tidak boleh membalas setelah keluar dari ring. Saat Master Pavilion Qian selesai bicara, dia lalu melambaikan tangan pelan ke sudut cincin itu. Tak lama kemudian sebuah cahaya muncul di sekitar cincin itu, menyelimuti seluruh cincin. Berdengung. Bersamaan dengan cahaya yang menyelimuti cincin itu, getaran spasial pun dipancarkan. Seluruh cincin dikelilingi oleh formasi untuk memblokirnya. Ini juga agar tidak melukai yang tidak bersalah. Chen Ping, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, kamu akan naik ke peringkat ke-7 alam transisi. Tetapi bahkan jika kamu naik lebih cepat, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Wajah MU King penuh percaya diri. Napas di tubuhnya perlahan mengembun. Kekuatan yang tak tertandingi berkembang keluar. Di belakang MU King, warna merah darah samar-samar muncul dan tekanan yang mengerikan langsung datang ke arah Chen Ping. Tekanan ini bagaikan pendobrak tak kasat mata yang mengunci Chen Ping dengan kuat di tempatnya. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, MU King ingin menjatuhkan Chen Ping. Namun, Chen Ping berdiri tak bergerak, dan sedikit pun rasa takut tidak terlihat di wajahnya. Sudut mulut MU King sedikit terangkat, sedikit ejekan muncul di wajahnya dan berkata, dalam 10 gerakan, aku akan membuat muncrat darahmu di tempat. Setelah berkata demikian, MU King meraih tangan besarnya, dan kabut darah di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang itu diayunkan, terlihat seberkas pedang menebas ke arah Chen Ping. Kecepatannya sangat dahsyat.
Chen Ping mampu menangkis pedang itu. Entah sejak kapan, pedang naga sudah muncul di tangan Chen Ping. Pedang pemotong naga tepat berada di depan tubuhnya, mengeluarkan suara gemuruh naga, menghancurkan pedang itu. Semua orang memandang dengan kaget, agak tidak percaya. Perlu diketahui bahwa pedang MU King memiliki kekuatan 10.000 pon, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan menangkisnya dengan mudah. Terlebih lagi, orang banyak tidak merasakan ledakan napas dari Chen Ping. Mungkinkah orang ini, dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, mampu menangkis serangan dari seorang kultivator kelas 1 alam Mahayana? Wajah kepala Liu dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia tahu kalau kekuatan Chen Ping yang sebenarnya sangat kuat, bukan seperti yang diperlihatkan di dunia nyata, dan dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan kekuatan Chen Ping, tapi dia tidak menyangka kalau kekuatannya akan begitu mengerikan. Anehnya, hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, dia menangkis serangan MU King, dan kelihatannya itu sangat mudah dan nyaman, mana ada pertarungan hidup dan mati. Chen Ping dengan tenang menatap MU King tanpa ekspresi sedikit pun saat pedang naga terus mengeluarkan suara raungan naga di tangannya. Alis MU King sedikit berkerut, dan hatinya juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping ini tidak meledakkan aura apapun dan telah memblokir serangannya sendiri dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya saja. Bahkan Tan Rongkun, yang selalu memandang rendah Chen Ping dan berpikir bahwa Chen Ping pasti akan kalah, pada saat ini, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, semua orang mulai menilai kembali dan mendefinisikan ulang kekuatan Chen Ping. Akan tetapi, hanya Chen Ping sendiri yang tahu bahwa dia tidak hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghalangi serangan MU King. Tubuh fisiknya saat ini tidak cukup kuat sejauh itu. Chen Ping tengah memanfaatkan kekuatan tubuh Dharma Api sejatinya. Dan penting untuk diketahui bahwa tubuh Dharma Api sejati Chen Ping saat ini tidak berada di dalam kehampaan, melainkan sudah mengeras. Karena tubuh Dharma Api sejati ini setara dengan doppelganger Chen Ping, kekuatan napas kedua tubuh itu persis sama. Itulah sebabnya orang banyak tidak menyadarinya. Mereka semua mengira bahwa Chen Ping hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir serangan MU King itu. Ini masih pertama kalinya Chen Ping menggunakan kekuatan tubuh Dharma Api sejatinya. Dan ketika tubuh Dharma Api sejati telah sepenuhnya dipadatkan, maka tubuh fisik Chen Ping akan setara dengan 2 kali lebih kuat. Nah, setelah menangkis pedangku terimalah ini, MU King berteriak dingin. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara, dan pedang panjang di tangannya menebas ke bawah dengan halus. Kali ini pedang itu melesat dengan ganas, menerjang langsung ke awan, dan kekosongan itu hendak terkoyak saat pedang itu menebas. Bersambung.